Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing cara kita untuk menganalisa sekaligus menyelesaikan radiator yang bocor. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa radiator adalah salah satu komponen yang sangat penting pada kendaraan kita yang fungsinya untuk mendinginkan mesin. Jadi untuk kebocoran ini harus kita segera atasi. Cara pengecekannya adalah cek di setiap komponen, terutama yang selang-selang dari plastik ini, secara visual apakah ada keretakan ataupun longgar, itu juga bisa kita lihat. Lalu pada tabung reservoir, apakah airnya selalu berkurang, dan ini saya menggunakan air biasa, ada karat-karatnya, ini netes ke sini juga ada, berarti perlu kita cek lagi nantinya. Perlu teman-teman ketahui bahwa di tutup reservoir ini ada saluran melimpasan, jadi tumpahannya perlu teman-teman cek apakah kebocoran dari tangki reservoir ataupun limpasannya. Berikutnya adalah selang utama. Ini ada dua, yang di bawah dan yang di atas. Ini dari mesin yang di bawah yang panas lalu didinginkan dan keluarlah dari yang selang yang di atas. Pada profil celah di atas ini sepertinya juga ada bekas jejak dari air berkarat. Ini juga kita pastikan apakah dari kebocoran atau hanya tumpahan ketika kita mengisikan air radiator melalui capnya. Pengecekan kebocoran radiator saya sarankan adalah ketika engine nyala, ketika radiator sudah bekerja, dan ini benar saja ternyata ada genangan air pada profil ini yang sepertinya kebocorannya ada di bagian atas. Kita nanti akan buka lebih detail saja bempernya agar bisa memantau radiator lebih detail lagi. Oke, untuk pengecekan radiator lebih detail kita harus membuka bumper. Ini bumper untuk Suzuki Splash 2011, dimana di video-video saya yang lain teman-teman bisa cek bagaimana tutorial membuka bumper beberapa jenis mobil yang sudah terupload, dan mungkin nanti akan terus bertambah. Jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe untuk melihat tutorial-tutorial secara lebih detail lagi. Ya, video ini sekaligus untuk menjawab beberapa diskusi di kolom komentar tentang radiator bocor berkurang terus tapi tidak melihat ada kebocoran. Mungkin cara melihatnya yang kurang tepat. Kita harus melihat kebocoran lebih detail lagi. Dan di sini saya melihat radiator saya ternyata sudah bekas penempelan, dan pada spot ini terlihat ada titik yang basah, titik yang kelihatannya tempelannya sudah rapuh sehingga mungkin sudah bocor lagi. Di titik lain saya tidak melihat ada kebocoran. Ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman menggunakan coolant warna hijau, mungkin bekas-bekas kebocorannya bisa kita identifikasi dengan warna-warna hijau di sekitar radiator dan saluran-salurannya. Cuman ini karena menggunakan air, ya bekas karat lah yang muncul. Oke, ini saya akan mencoba membersihkan untuk memastikan yang bagian getas ini bisa terbuang, dan nanti akan kita tempel secara temporary yang secara pengalaman ini bisa bertahan lebih dari 6 bulan bila beruntung dan tepat cara menggunakannya. Namun setidaknya memberikan space waktu untuk menabung sebelum kita melakukan repair dengan cara yang permanen. Oke, ini kita bersihkan. Saya menggunakan kikir untuk membuang bagian-bagian yang sudah rapuh atau yang sudah teridentifikasi basah ini. Ya, ketika saya menggunakan kikir terlihat ternyata memang ada spot yang space yang tidak terisi dengan plastik steel. Ya, ini teman-teman bisa lihat ada space. Di titik itulah yang ternyata terjadinya kebocoran. Kenapa cara temporary ini tetap saya sharing? Karena bisa saja perbaikan harus kita lakukan ketika di perjalanan, tidak memandang waktu dan tempat, bahkan ketika kita jauh dari fasilitas perbaikan. Radiator bocor bila kita paksakan akan menyebabkan mesin kita overheat, panas berlebih,
sehingga menimbulkan kerusakan yang lebih fatal lagi. Jadi ini harus segera diatasi. Oke, dalam penambalan radiator bocor temporary ini saya menggunakan plastik steel. Ini harganya hanya 15.000, mungkin 10 sampai 15.000 sudah dapat satu set plastik steel ini, karena kita harus mencampurkan sisi yang hitam dan sisi yang putih. Ya, cara penggunaan lem ini memang seperti itu. Kita harus mencampurkan dalam komposisi yang sama. Gunakan landasan yang tidak mudah rusak. Ini saya cukup menggunakan potongan kardus saja sudah cukup. Yang hitam dan yang putih nanti dicampurkan dalam skala 1:1. Jadi jangan berlebih yang hitam, jangan berlebih yang putih. Ya, cukup seperti itu saja. Barulah setelahnya kita campurkan hitam dan putih ini secara merata. Pastikan tidak ada lagi garis-garis putih yang di adonan hitam. Ini semuanya nanti akan jadi hitam seperti ini. Inilah yang nanti kita aplikasikan untuk menutup kebocoran. Sebelum kita menutup kebocoran seperti tadi, saya menggunakan kikir, lalu saya bersihkan sehingga permukaannya tidak ada debu, tidak ada bagian yang rapuh lagi. Selanjutnya mudah saja, tinggal kita oles-oleskan terutama di bagian yang bocor. Jenis lem seperti ini akan mengeras setelah 5 menit. Jadi pastikan mengaduk-aduknya juga tidak terlalu lama, jangan ditinggalkan juga. Jadi setelah adukan merata segera diaplikasikan, karena kalau tidak segera diaplikasikan dia akan mengering dan sangat keras sekali. Itu kenapa saya juga merekomendasikan teman-teman untuk ready lem jenis ini, karena secara pengalaman pun juga banyak membantu lem ini, terutama pada saat kita touring. Ini sangat membantu. Seperti teman-teman lihat, pengaplikasiannya mudah dan ini universal, bisa pada permukaan plastik ataupun logam. Walaupun ini bukan produk endorse, tetapi saya merekomendasikan teman-teman untuk ready jenis lem setidaknya yang sama. Oke, setelah teraplikasi biarkan 5 menit atau lebih biar dia mengeras sempurna sebelum kita menjalankan engine kembali. Pastiin ini sudah tertutup, sudah kering, sudah keras, barulah boleh kita mengaktifkan engine. Lalu teman-teman juga bisa cek di posisi-posisi yang lain apakah masih terlihat kebocoran atau tidak. Teman-teman juga bisa tes apakah air pada reservoir masih tetap berkurang atau tidak setelah penambalan ini, karena mungkin bisa jadi kebocorannya tidak satu titik, dan ini sudah semuanya ternyata cuma di satu titik saja yang bocor. Di bawah sudah tidak ada lagi air yang menetes. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Donation Haji untuk informasi-informasi menarik lainnya.